Halo teman-teman, oke sekarang kita ada di podcast Buku Tipis. Nah jadi podcast Buku Tipis itu adalah podcast sesuai namanya ya, dimana gua akan ngomongin buku tapi yang halamannya tipis, nggak tebel-tebel banget sih. Jadi mungkin Kurang dari 300? nah ya kan kurang dari 300 halaman. Dan podcast ini itu sesuai namanya ngomongin buku gitu ya. Jadi buku-buku yang bisa dibaca, yang bisa kalian baca sekali duduk atau sekali at one time lah, setelah itu habis gitu. Jadi buku-buku yang pas banget buat pemula nih, buat kalian baca gitu kan. Nah di podcast kali ini, di episode kali ini gue nggak cuma sendirian. Oh ya, perkenalan, nama gue Hans. Nah gue nggak cuma sendirian nih, tapi gue bareng teman gue. Boleh coba diperkenalkan dirinya, siapa namanya? Hai, nama gue Amel, gue suka baca buku. Oke. Nah, gitu nih Mel. Jadi episode ini kita bakal bahas satu buku. Kita bakal mulai podcast ini dengan buku nih. Buku yang kita bahas adalah judulnya Sang Alchemist. Oke, Sang Alchemist dari Paulo Coelho. Oke. Jadi Ini menarik banget sih. betul, menarik banget. Jadi kita start with sebenarnya ini buku terkenal banget ya. Iya, terkenal. Terkenal banget kan. Penulisnya orang Brazil, Paulo Coelho. Dan buku ini tuh kayaknya kalau bagi pendengar yang udah rajin baca gitu ya, maksudnya kayaknya bakal gak asing sih sama buku ini. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya podcast ini adalah bisa kalian dengerin setelah kalian baca bukunya. Gitu. Sebelum juga boleh sih, tapi spoiler. Nah betul, sebelum juga boleh, tapi bakal full spoiler di podcast ini, gitu. Nah, untuk sebenarnya buku ini kita mungkin ngomongin dari premis awal ceritanya dulu kali ya. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang gembala, anak laki-laki, remaja ya mungkin kali ya Mel ya? Bisa jadi. Ya kan? Namanya Santiago. Ini kita settingnya di Andalusia. Jadi Andalusia itu daerah Spanyol ya. Daerah Spanyol. Aku kurang tahu juga sih kalau itu daerah mana. Daerah Spanyol, Andalusia nanti. Okay. Nah, premisnya tentang seorang gembala namanya Santiago, dan di satu hari dia dengan domba-dombanya istirahat, ya kan? Pergi ke gereja, istirahat di dalam gereja sih ya, di dalam gereja tua. Kemudian dia mendapatkan sebuah mimpi, gitu. Betul. Ingat gak? Dia mimpi. Ya kan? Dia mendapatkan sebuah mimpi, gitu. Mimpi harta karun. Nah, jangan di spoiler dulu. Oh, iya. Ini kan premisnya doang, Bener. Jadi sebuah mimpi yang pada akhirnya akan membawa dia di satu perjalanan yang menurut gue luar biasa banget sih. Jadi perjalanan atau adventure ya, yang ini tuh bisa menginspirasi kita sebagai pembaca. Dan menurut gue ceritanya juga cukup kreatif sih menurut gue ya. Dan menurut gue karena ini settingnya tuh ada di Andalusia, di pedesaan-pedesaan Spanyol awal-awal, dan kemudian seiring berjalannya waktu nanti dia settingnya baru ke daerah Mesir. Ya kan? Sebelum ke Mesir malah di daerah Afrika lah gitu ya. Betul. Di bagian kayak padang-padang gurun gitu kan. Ya. Gitu. Premis awalnya seperti itu. Sebenarnya simple banget. Jadi perjalanan seorang anak laki-laki yang mengejar mimpinya, ya kan? Bisa dibilang gitu. Ya kan? Anak laki-laki yang mengejar mimpinya. Jadi memang ini novel fiksi, ya kan? Halamannya berapa? Coba deh. Halamannya itu sekitar 221 halaman. Jadi tipis banget kan. Jadi bagi teman-teman gitu yang pengen baca buku tipis dan kayaknya buku apa yang harus gue baca ya? Karena buku Alchemist bisa jadi it's a good start gitu ya. Awal yang bagus karena emang novelnya legit dan emang udah dibaca banyak orang gitu, dan banyak orang yang bilang bagus, dan kita pun pasti bilangnya pasti bagus kan? Bagus. Kita ngerekomendasi banget gitu. Nah itu premis awal ceritanya tuh di situ. Nah mungkin gue bakal start dengan alasan deh kenapa lu baca buku ini. Honestly aja nggak apa-apa, jujur aja.
Jujur karena rekomendasi dari temen gue juga. Makanya gue baca buku ini. Awalnya dari judul ya. Kalau lu lihat di toko buku nih judulnya Alchemist, kayak apaan sih gitu kan, kayak pas lu baca belakang juga ya lah perjalanan doang gitu kan. Oke. Lu bakal mikir kayak oh ya udah sesimpel itu. Tapi kalau lu baca terus lu teliti ya bukunya dari setiap chapter per chapter tuh seru sih. Seru ya? Makin belakang tuh makin seru. Oke. Berarti kalau lu dari rekomendasi gitu ya, rekomendasi temen ya. Jadi dan intrik apa namanya? Lu penasaran juga sama judulnya. Karena alchemist itu kan kata yang asing juga ya buat bahasa Indonesia ya. Iya. Alchemist. Ahli kimia gitu kan. Ahli kimia, benar-benar ahli kimia. Kalau alasan gua, sebenarnya gue ini tahu buku Sang Alchemist ini maksudnya dari beberapa rekomendasi YouTube, rekomendasi website gitu ya. Buku-buku yang kayak Sang Alchemist itu buku yang kayak setiap lu nyari dari rekomendasi gitu ya. Buku apa aja sih yang lu harus baca sebelum lu meninggal gitu. Wow. Iya sih? 101 book that you must read before you die. Nah, biasanya masuk banget nih, maksudnya masuk buku-buku seperti itu masuk gitu, Sang Alchemist by Paulo Coelho. Dan ini tuh karya paling besarnya dari penulis Paulo Coelho ya. Jadi si Sang Alchemist ini karya yang paling populer dari dia. Dan sama sih kayak lu sih, maksudnya gini, gue pertama penasaran juga, maksudnya apakah ini cerita tentang magis atau ada unsur-unsur fantasinya? Bahkan lu mikir kayak karena alchemist gitu. Kimia kan? Kimia. Bener, atau ini tipikal science fiction gitu. Dan kebetulan lo punya gitu kan. Betul. Mel, lo punya, jadi ya udah betul. akhirnya dan gue sebenarnya kan udah pernah baca juga tuh novel Paulo Coelho yang lain. Nah akhirnya gue kasih ke lo kan. Oh iya betul. Iya. Betul yang itu. Jadi gue gerbang pertama gue ke Paulo Coelho itu dari The Winner Stand Alone. Tapi itu lumayan tebel bukunya. Ya itu udah lumayan tebel, benar. Dari situ. Tapi ketika, dan emang gue udah tahu kan, emang ada novel Sang Alchemist ini, gitu. Jadi ya udah gue pernah baca Coelho yang The Winner Stand Alone itu. Setelah lama nggak baca Coelho, akhirnya karena gue tahu lu punya dan lu bilang kan, maksudnya lu bilang ke gue kayak mau baca gak Sang Alchemist, bagus loh gini-gini, ya kan? Ya udah akhirnya gue pinjam ke lo dan ternyata setelah gue baca ceritanya memang bagus banget sih. Keren kan? Keren banget, gitu. Alasan kita mungkin kayak gitu ya. Betul. Rekomendasi temen ya? Iya, rekomendasi temen. Kalau gue rekomendasi lu, sama rekomendasi website. Bener sih. Rekomendasi website. Gitu. Nah, kemudian tadi kan setelah premisnya, ya kan? Terus kita lanjut ke tokoh-tokohnya di sini nih. Jadi gini. Ya? Jadi ini kan penulisnya Paulo Coelho dari Brazil ya. Betul. Dan sebenarnya tuh ini buku yang Amel punya itu adalah buku terjemahan ya. Ke Indonesia. Terjemahan ke Indonesia. Jadi judulnya Sang Alchemist. Diterbitin sama Gramedia. Judul aslinya tuh ini nih. O Alquimista ya. Ini tuh buku terbit 1988. Gila kan? Lama banget kan? Lama banget. Ini udah banyak banget sih terjemahan ke bahasa lain. Bener, di alih bahasanya tuh banyak banget. Dan di Indonesia ini kita dialihbahasain sama alihbahasanya itu Tanti Lesmana. Kemudian pertama kali diterbitin sama Gramedia itu tahun 2005. Sampai sekarang buku yang ini nih cetakan ke-39. Wow. Di Juni 2003 nih yang lo punya nih. Berarti ini buku udah laris banget sih. Betul. Karena dicetak sampai ke 39 kali. Dan pasti sampulnya beda-beda. Emang iya? Iya, pasti sampulnya beda-beda. tiap buku beda-beda. Oke, wow. Nah, kayak gitu. Ya kan? Terus balik ke tadi tuh tokoh-tokohnya, ya. Oh iya, shout out juga nih buat Tanti Lesmana ya. Maksudnya alih bahasa yang menurut gue di sini tuh bagus banget. Maksudnya kita bakal jump in nanti di bahas teknisnya gimana buku terjemahan ini tuh bukan kayak buku terjemahan biasanya yang banyak mistranslasinya biasa ya kan, kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi terjemahan di sini tuh bagus sih. Bagus ya. Maksudnya sesuai dengan
gaya bahasanya ketika dijadiin ke Indonesia itu sesuai dengan gitu misalnya. Kayak buku ini tuh kayak ditulis dengan bahasa Indonesia. Saking bagusnya menurut gua gitu. Bener-bener. Maksudnya penulisannya bagus kan? Bener, penulisannya bagus banget. Keren sih. Gitu. Nah, terus tadi ya tokoh-tokohnya banyak sih. Misalnya kayak tadi ada Santiago, ya kan? Si gembala kita. Nanti dia bakal ketemu sama ada namanya Raja Melkisedek. Ingat nggak? Iya, yang dia kasih batu. Ini langsung gue spoiler kah? Nggak apa-apa, it's okay. Iya, nanti dia ngasih batu, bener, ngasih batu. Dua batu? Iya, bener. Nah, setelah itu nanti dia bakal ketemu si sang alkemisnya sendiri. Iya. Ingat gak? Waktu di Mesir. Itu Mesir kan? Di Mesir, bener, di piramida. Bener, jadi bakal ketemu sama si alkemisnya sendiri. Gitu. Nah, kalau kita bahas dari aspek narasinya nih Mel ya. Buku ini tuh dibagi jadi 4 bagian. Ingat? Apa aja tuh? Pertama dia ada prolognya. Kemudian terus bagian pertama, bagian kedua sama ada epilognya di terakhir. Nah, kita bahas satu-satu deh. Oke? Dari prolog. Dari prolognya dulu nih. Apa ya? Nih, sebenarnya prolognya itu juga cukup apa ya? Gue bilang aneh. Betul. Tapi somehow bikin penasaran. Maksudnya gini, bikin kita tuh bertanya-tanya tuh. Maksudnya ini tuh prolog tentang prolog itu kan artinya kan berarti cerita sebelum cerita utama. Betul. Ya kan? Cerita sebelum cerita utama kita nih. Iya, sebelum kisah utamanya dimulai. Bener. Jadi prolognya itu di sini bercerita tentang si alkemis menceritakan tentang Narsisus gitu ya. Iya. Ya kan? Narsisus itu kan mitologi Yunani di mana kalau nggak salah ya mitologi Yunani kan? Kurang tahu juga sih. Lo kurang tahu? Oke. Kurang tahu. Setahu gue dari mitologi Yunani. Jadi mitologi Yunani di mana dia punya wajah yang cantik dalam artian dia laki-laki. Punya wajah yang cantik indah gitu ya. Maksudnya tampan. Tapi somehow dia mati karena dan setiap harinya dia selalu mengagumi kecantikannya, keindahannya tuh di sebuah danau. Oh iya. Ya kan? Sebuah tepi danau dan akhirnya dia mati karena tercebur betul, danau itu. Tapi di prolog ini kan diceritakan seperti itu kan? Iya. Apa hubungannya dengan novel utamanya? Itu juga gue masih mencari itu. Maksudnya apa ya? Maksudnya artinya kenapa dia harus ngebawa kisah Narsisus ini ke buku ini gitu. Maksudnya dia mau nunjukin apa ya? Gitu kan? Betul. Terus di sini tuh yang highlightnya adalah gini. Di bagian ini yang gue suka nih. Ketika si Narsisus. Nah, makanya kenapa ada kata narsis kan sebenarnya? Iya. Ya kan? Dari situ sebenarnya asalnya dari situ kan. Narsisus karena memang ada mitologinya. Ada ceritanya gitu. Dimana narsis itu kan orang yang selalu muji kecantikan dirinya sendiri, ya kan? Betul. Gue udah oke belum ya? Gue udah cantik belum ya? Gitu-gitu kan. Karena ada kisah ini. Nah, terus yang di kutipan buku ini yang menurut gue cukup menarik adalah gini. Jadi, ini saat telaga, jadi kan telaga itu kan danau ya. Telaga di sini bilangnya telaga. Ketika si Narsisus itu jatuh ke dalam telaga, air dalam telaga itu yang tadinya tawar menjadi asin, ya kan? Karena telaga itu si telaga ini personifikasi ya, bilang dia menangisi kematiannya si Narsisus ini, ya kan? Makanya dia jadi asin, gitu kan? Air matanya, karena air matanya si telaga ini. Kemudian datanglah dewi-dewi hutan. Tanya ke telaga. Maksudnya dewi-dewi hutan itu bilang bahwa kamu telaga bersyukur banget bisa ngelihat wajah Narsisus setiap hari karena Narsisus bercermin setiap hari maksudnya di kamu gitu, bercermin setiap hari di kamu. Jadi alangkah beruntungnya kamu bisa melihat wajah Narsisus setiap hari, gitu kan. Sedangkan kami di hutan selalu mengejar-ngejar Narsisus kalau mau melihat keindahan wajahnya, gitu kan. Tapi dari perspektif si telaga, ya si telaga ini, dia bilang gini,
Telaga itu terdiam. Akhirnya dia berkata, aku memang menangisi Narsisus. Tapi aku tak pernah memperhatikan apakah benar dia itu elok. Aku menangis karena setiap kali dia berlutut di tepianku, aku bisa melihat pantulan keelokanku sendiri di kedalaman matanya. Wah. Itu bahasanya puitis banget menurut gue. Tapi keren sih. Iya kan? Keren kan? Jadi ini tuh kayak baru tuh si alkemis bilang, sungguh kisah yang sangat indah, pikir sang alkemis. Setelah itu baru kita masuk ke bagian 1, gitu kan? Iya. Tapi yang jadi highlight di sini nih, jadi dari perspektif Telaga, dia nggak tahu bahwa Narsisus itu indah. Tapi dia cuma lihat keindahan diri dia sendiri. Bener. Betul. Saya Telaga ini kayak narsis juga ya. Itu yang mau gue sampaikan tadi ke lu, maksudnya tanpa sadar mungkin ya Telaganya itu jadi Narsisus sendiri gitu. Iya. Iya kan? Benar-benar. Jadi bisa gak sih kita bilang bahwa Narsisus itu equal sama Telaganya? Maksudnya? Oh sama. Sama, karena karena Telaga itu bukan ngelihat Narsisus sendiri, tapi dia ngelihat dirinya sendiri. Betul. Di pantulan matanya Narsisus. Itu menurut gue cukup puitis sih, dan bagus gitu ya. Dan mungkin kita cuman bisa, maksudnya gini, mungkin cuman kita masih tahu layer ini doang nih. Kita nggak tahu layer atau hubungannya langsung sama cerita utama buku Sang Alkemis ini. Betul. Ya kan? Nah, tapi ini kayak kita nggak sih? Kayak gimana tuh? Ini dapat lagi nih sesuatu nih. Kayak gimana tuh Mel? Kayak misalnya nih, kalau lihat kita tuh ya, kita pasti lihat diri kita doang nggak sih kalau sama orang lain? Kayak kita udah cakep belum ya, udah cantik belum ya? Kayak kita lihat diri kita doang, padahal ada orang lain di depan kita. Jadi maksudnya gini, ini tuh mau mengingatkan kayak lo bilang bahwa kita tuh gak peduli sama orang lain. Gak peduli sama orang lain, betul. Tapi kita cuma peduli sama diri kita sendiri. Betul. Oh, jadi kita sebenarnya juga Narsisus sendiri gitu ya? Betul. Ya kan? Terkadang. Itu that's a good point juga sih. Mungkin ya. Nanti coba kita elaborasi lagi setelah kita coba lihat di bagian-bagian selanjutnya. Boleh. Oke. Nah, kita masuk nih ke bagian 1 nih ya. Kita nggak bakal ngomongin semua ceritanya, oke? Of course, kalian harus baca sendiri, ya dong. Harus dibeli ya bukunya. Bisa kalian baca sendiri jadinya. Tapi di bagian 1 ini, yang gue mau highlight adalah gini. Yang seru itu adalah dia Coelho itu karakter utamanya adalah seorang gembala. Betul, seorang gembala. Ya kan? Jadi mungkin menurut gue ya, buku ini tuh menurut gue spiritual banget sih bukunya. Kenapa tuh? Karena banyak aspek-aspek tanda kutip teologi ya. Oh, oke. Ya maksudnya aspek-aspek teologi dalam artian spiritual lah. Kita bilangnya spiritual lah. Spiritual Coelho yang dituangin di buku ini gitu. Jadi kayak perjalanan spiritual Coelho yang dia udah jalani dari karena di buku ini tuh ada banyak kayak gabungan gitu loh, gabungan ajaran-ajaran dari beberapa agama gitu. Contohnya misalnya kayak tadi tuh ada Narsisus, mitologi Yunani. Oke. Terus dia pakai tokoh utamanya itu sebagai gembala. Oke. Nah, gembala itu kan deket banget sama apa ya? Bisa dibilang simbol. Oke. Di agama Kristen. Betul. Gitu ya kan. Katolik juga. Iya. Biar singkat kita bilangnya Kristen aja, kita samain gitu. Oke. Jadi gembala itu kan juga sebenarnya simbol di mana Yesus sendiri kan juga seorang gembala. Yesus itu kita bilangnya sebagai gembala. Ya kan? Gembala. Terus ada domba gitu kan. Jadi cukup ada nuansa apa namanya? Rohani ya? Iya, bukan rohani sih, kita bilangnya apa ya? Spiritual. Maksudnya ada nuansa kekristenannya. Cuma nanti seiring berjalannya waktu juga nanti ada nuansa Islaminya. Gitu. Ketika mereka sampai di benua Afrika nanti ceritanya. Gitu kan. Nah, itu yang gue highlight tuh. Maksudnya dia unik juga. Kenapa dia pakai tokoh utamanya itu sebagai gembala? Gitu. Oke. Dan ada domba-dombanya. Gitu. Jadi sebenarnya Santiago ini kan dia bermimpi
mimpinya itu adalah ini kan, misal dia disuruh, maksudnya dia ngelihat ada orang lain, misalnya gini, dia kan punya domba kan. Betul. Ketika dia tidur di gereja itu, kan ada gereja. Oh ya, di gereja itu ada pohon namanya sycamore. Betul. Ya, sycamore bacanya gimana ya? Misalnya sycamore atau sycamore, tapi ya itulah ya, pohon itulah ya. Iya, Sycamore gitu. Pohon itu nanti akan jadi ini nih, apa? Jadi poin penting. Ya, jadi poin penting tuh pohon itu. Ya kan? Terus apa namanya? Mimpinya itu adalah si Santiago ketika beristirahat sama domba-dombanya itu datangi sama orang. Domba-dombanya datangi sama orang asing, di mana Santiago itu nggak suka. Karena dia itu paling nggak suka kalau domba-dombanya itu diganggu sama orang lain. Tapi somehow domba-dombanya itu menyambut kedatangan orang itu. Ya kan? Dia menyambut kedatangan orang itu, dan akhirnya si orang asing ini disamperin sama si Santiago gitu. Oke. Setelah itu keadaannya berubah. Bukan keadaannya, maksudnya setting tempatnya berubah. Orang asing itu membawa Santiago ke piramida di Mesir. Ingat gak? Gak inget, serius. Ada nih. Aku tuh cuma inget di chapter 1 ya. Di bagian dia tuh suka sama satu gadis. Oh iya, benar. Ya, itu juga benar. Dia suka sama satu gadis dan dia kayak tertarik lah. Terus tapi dia mikir lagi, dia kan seorang gembala ya. Kayaknya dia nggak mampu deh, kayak nggak bisa kalau nyatain perasaan ke gadis itu. Oh iya, benar. Itu juga ada di babak 1 ini. Iya, aku cuma ingat di itu doang sih. Ada di sini, coba ya, aku lupa nih. Sampai akhirnya gimana ya? Gak apa-apa, kita berjalan natural aja. Mana ya? Itu di bagian apa? Itu bagian mimpinya di awal-awal. Mimpi ya? Aku ingat, jadi ada satu bagian di mana dia mimpi itu, terus dia bingung, dia mau dengerin kata mimpinya atau enggak, karena mimpinya itu di highlight kalau mimpinya itu berulang-ulang. Iya, benar. Enggak sama sekali, tapi berulang-ulang kali. Makanya dia mikir, kenapa dia bisa mimpi itu berkali-kali. Nah, datang, kalau nggak salah aku lupa antara dia datang atau ada orang yang datang ke dia. Dia mendatangin nih. Ya? Jadi kan sebenarnya tujuan dia pada hari itu adalah dia harus dia tadi yang balik ke cerita kamu tadi, di mana dia pengen nemuin putri tadi kan, putri seorang saudagar. Betul. Ya kan? Putri seorang saudagar yang perjalanannya 3-4 hari atau 3 hari gitu kan. Iya. Terus di sela-sela perjalanannya dia pengen menjumpai putri saudagar itu, dia dapat mimpi, ya kan? Oh, mimpi yang berulang-ulang kali. Iya, berulang kali itu. Akhirnya dia tahu bahwa di daerah dekat tempat si putri saudagar itu tinggal ada kayak bukan penyihir ya, tapi kayak peramal. Oh iya, aku ingat sekarang. Nah kan, peramal. Oke. Peramal itu dibilang sama dia peramal gipsi. Oh iya, benar. Ya kan, peramal gipsi. Dan dia minta bayaran kan? Benar. Akhirnya diceritain lah mimpinya itu ke peramal ini. Jadi, tapi peramal ini nggak minta bayaran, tapi dia minta. Akhirnya diceritain lah mimpinya, dan si peramal ini bilang bahwa kalau kamu dapat, kamu harus bagi bagiannya ke aku, gitu kan? Iya. Itu yang peramalnya bilang. Itu bayaran juga kan? Iya, bayaran, tapi nggak bayaran pada saat itu gitu loh, maksudnya, ya kan? Cuman setelah itu si peramal itu bilang bahwa ya arti mimpinya adalah ya lu harus ke piramida itu supaya mendapatkan harta karun.
Betul, mau nggak mau dia mau lihat beneran terjadi nggak sih mimpinya itu. Beneran terjadi nggak sih mimpinya itu, ya lo harus kesana sendiri. Betul. Buat ngebuktiin mimpi lo itu beneran apa, harta karunnya beneran ada atau enggak. Nah, pilihan lo tuh ada dua, lo beneran kesana atau lo ya udah nggak peduli mimpi lo, ya udah tetap jadi gembala gitu kan. Iya benar. Awalnya sih si gembala ini Santiago. Nah, iya. Kadang tuh di banyak apa kata yang dipakai itu adalah anak laki-laki itu gitu. Ya kan? Oh, jadi iya, pakai perspektif orang ketiga gitu lah, anak laki-laki itu gitu kan. Si anak laki-laki ini tuh pertama nggak percaya. Kalau gitu mah ngapain gue datang ke sini gitu, kalau cuman lu suruh gue ke piramida di Mesir doang. Iya benar. Gitu kan. Tapi setelah itu akhirnya dia ketemu sama seorang yang misterius, dalam quote-unquote misterius gitu ya. Yang ngasih dia batu. Nah iya. Akhirnya ke raja ini nih. Raja siapa namanya? Nah rajanya namanya Raja Melkisedek. Oh iya. Nah ada apa namanya? Ada kesan atau ada itu unsur kekristenan tadi. Kalau lo tahu Raja Melkisedek itu ada di Alkitab ceritanya. Jadi di mana ketika dia sama Abraham, di cerita Abraham, gue lupa detail ceritanya seperti apa, cuman Raja Melkisedek itu adalah raja yang hidup di zaman Abraham gitu. Oke. Dan hubungannya itu sama berkat. Jadi Raja Melkisedek itu memberkati Abraham lah. Gitu. Oke. Yang gue tahu. Dan akhirnya bener kan? Ketika di cerita ini, di buku ini, Raja Melkisedek juga seolah-olah memberkati anak laki-laki itu. Iya, kan? Semacam itu. Dan menurut gue ya, kayak sebenarnya secara nggak langsung sih. Tapi yang gue tangkap ya dari Raja, dibilangnya Raja Salem. Dari daerah namanya Salem, Raja Salem. Tapi namanya Melkisedek. Gitu. Dan yang gue tahu ya, maksudnya bukan isu sih, mungkin apa ya, kayak ada obrolan di mana Raja Melkisedek itu sebenarnya Yesus di Perjanjian Lama gitu loh. Oh, aku sempat baca semacam blog spot gitu ya. Iya kan, ada kan. Tapi ya itu nggak tahu sih kebenarannya benar atau enggak, atau itu harus kita cari tahu ya, telusuri lagi lebih lanjut sih. Cuman di cerita ini pribadi Raja Melkisedek ini seolah-olah kayak ngasih dia nasihat ya kan, ke Santiago, terus ngasih dia wejangan, ngasih dia nasihat gitu ya, supaya lu nggak salah arah nih ketika lu mau mengejar mimpi lu. Ya kan, maksudnya Raja Melkisedek ini datang ketika si Santiago, si anak laki-laki kita ini ada di kayak persimpangan gitu, keputusan gitu loh. Dia harus milih ini atau itu. Gitu. Dan dia akhirnya ketemu. Dan si raja ini kan juga bilang gitu, bahwa aku tuh sering juga datang ke orang-orang ketika di situasi-situasi di mana orang itu harus memilih sesuatu yang penting gitu. Oh, oke. Kalau kamu ingat misalnya kayak gini. Misalnya dia bilang di satu ceritanya, aku sebagai raja harus datang ke orang yang sedikit lagi kalau dia bisa ngegali batu, harusnya dapat batu permata atau berlian atau zamrud ya, yang paling indah. Tapi dia berhenti. Nah itu. Nah di situ aku harus jadi batu. Ya kan, bener kan? Aku sebagai raja harus jadi batu dan menghampiri ada di dekat-dekat si orang ini. Nah, ketika orang ini frustasi, dia melempar aku yang as a batu ya, as a stone, batu yang melempar aku ke batu yang lain. Batu yang lain itu akhirnya pecah dan akhirnya itu jadi permata ya apa? Yang indah. Iya. Akhirnya dia dapat. Gitu. Jadi memang si Raja Salem ini datang di saat-saat yang yang dimana orang itu harus milih gitu ya, dimana kayak di persimpangan pilihan gitu lah ya, bener-bener putusan yang berat gitu ya, bener gitu. Nah, dan yang aku ingat lagi sama Raja Salem ini adalah ini, jadi dia ngasih kan batu kan, 2 batu tuh, namanya apa ya, Urim sama Tumim ya kalau nggak salah. Mana ya, Urim dan Turim soalnya batunya. Nah kan bener kan batu zamrud dan tadi ya.
Bentar. By the way, ini kita sambil buka buku ya? Iya, kita sambil buka buku ya. Jadi maaf banget nih kalau ada beberapa yang lama nih. Dikat gak sih? Apa? Dikat gak sih? Nggak apa-apa. Oh ini nih, ini kan Urim dan Tumim, ya kan? Nah, Urim dan Tumim ini itu juga ada di Alkitab, setahu. Ada, ya kan? Iya ada. Di Perjanjian Lama. Cuman aku nggak tahu di mana, di kisah apa. Aku lupa. Nah, akhirnya ini tuh yang dikasih sama si Raja Salem ke anak laki-laki kita ini, ya kan? Betul. Pakai batu ini jika kamu ada di persimpangan dua pilihan yang menurut kamu sulit banget. Ya kan? Betul. Raja itu bilang gini, kamu harus pakai batunya dan baca pertanda. Iya, dan baca pertanda benar, tapi di pertanyaan-pertanyaan yang objektif. Ingat gak? Yang jawabannya ya atau tidak mungkin. Betul. Ya kayak gitu. Nah terus yang dan pada akhirnya nanti akan dipakai kan, tapi nggak dipakai. Tapi misalnya kan si Raja Salem itu bilang bahwa ya tapi kamu harus menentukan sendiri dulu sebelum kamu memakai batu ini dulu. Kamu harus berpikir sendiri dulu gitu. Iya. Ya kan. Terus yang menarik itu adalah gini. Aku ingat banget Raja Salem. Nggak apa, keep rolling, kita mungkin sejam lah kita ngobrol nih, ya kita ngisi. Nah ini nih nasihat dari si Raja Salem. Nih, jadi dia bilang gini, sebelum anak laki-laki itu nanti nyebrang, ya kan? Dia kan dari Andalusia. Betul. Dia terus nyebrang piramida itu kan ada di tanah Mesir, iya, ya kan? Mesir. Di benua Afrika. Jadi sebelum dia nyebrang ke Afrika, dia kan gembala harus ngejual domba-dombanya kan? Buat ya kan? Terus si Raja Salem ini juga minta 1/10. Ingat gak? 1/10 dari domba-dombanya. Nah 1/10 itu kan juga alkitabiah banget kan? Persepuluhan. Nah tapi nggak tahu tuh itunya apa implikasi ke cerita ini tuh apa. Nah terus oh ya by the way disclaimer dulu, kita ini ya, misalnya analisa kita tuh analisa Anabel aja lah ya gitu ya, analisa gembel. Jadi kita juga bukan yang pro banget, kita bukan profesional, tapi ya kita sebagai pembaca awam aja. Betul, ya pembaca kan? awam. Terus lanjut lagi. Nasihatnya tuh gini, sebelum kamu nyebrang ke benua Afrika, nasihatku adalah gini. Ada tapi pakai cerita. Nah ya kan, pakai perumpamaan. Ini scene yang paling aku suka sih. Oh ya? Iya, soalnya ada sini. Ya kan? Iya, sini keren sih. Jadi dibilang gini, ada satu orang yang datang ke kastil, ya kan, istana seorang raja. Oke. Ya kan? Orang ini tuh mau minta waktu sama rajanya, mau minta waktu buat ngobrol. Seingat buat sama rajanya. Tapi bukan raja deh. Ya pokoknya yang punya kastil itulah, yang punya istana itu. Terus tapi yang punya istana, yang pengen ngobrol sama yang punya istana atau rajanya itu banyak banget. Betul, harus ngantri. Harus ngantri kan? Iya. Akhirnya sampailah dia menunggu dan akhirnya sampailah dia ketemu sama raja ini. Tapi si raja ini karena karena dia ngantri dulu deh, pokoknya ngantri ya. Antri. Jadi dibilang gini, kalau kamu mau berbicara sama aku, keliling dulu deh, coba keliling dulu kastil. Betul, ya kan? karena tuh ngantri kan, jadi semacam dikasih tugas dulu. Bener. Ya udah kamu keliling dulu deh, lihat-lihat dulu deh isi istanaku kayak apa, isi kastilku kayak apa. Tapi ada syaratnya. Kamu harus bawa sendok dengan isinya adalah 2 tetes minyak. Betul. Ya kan? Akhirnya si orang ini diceritain bahwa akhirnya dikeliling, ya kan? Dengan kamu harus jaga nih, ya kan, minyaknya kan. Betul. Kan pesan dari raja, kamu harus jaga supaya minyaknya nggak tumpah. Iya. Nah, akhirnya sampai lagi dia, setelah dia selesai keliling, dia jaga tuh ya kan. Sendoknya dia jaga. Akhirnya dia sampai lagi ke rajanya, ya kan. Rajanya bilang, gimana, udah lihat-lihat belum lukisanku yang indah. Nah, ya kan? Orang itu jawab dia nggak ngeliat apa-apa karena dia fokus jagain si minyak itu. Nah, good, benar. Akhirnya disuruh sama rajanya disuruh lagi tuh muter. Lu belum lihat, kamu belum lihat apa-apa. Iya. Ya kan? Coba kamu lihat sekali lagi deh, kamu muter sekali lagi deh. Kamu lihat keindahan-keindahan di istanaku.
gitu. Karena sebelumnya dia kan nggak ngeliat karena dia fokus buat ngejagain Betul. minyaknya kan supaya nggak tumpah. Akhirnya apa yang terjadi setelah yang putaran yang kedua? Minyaknya Dia nggak benar. Oke, jadi gitu. Maksudnya benar bahwa Benar. istana itu atau kastil itu indah banget buat orang itu. Tapi ketika itu si raja juga nanya, sekarang coba lihat sendok kamu. Sudah nggak ada? Udah nggak ada kan minyaknya kan? Udah hilang. Nah itu meskipun tersirat gitu ya intinya, tapi itu menurut gue sesuatu yang unik gitu. Itu keren sih. Iya kan? Gaya penceritaan, gaya penulisan atau gaya penceritaan Coelho di buku ini tuh banyak menggunakan kisah-kisah seperti itu gitu loh. Ya Dan kan? mudah dimengerti. Bener. Jadi kayak dia punya kisah utama si anak laki-laki kita ini Santiago, tapi dia juga bisa membuat cerita kayak perumpamaan gitu loh. Betul. Yang relate dengan cerita utamanya. Ya gak sih? Benar-benar. Ya kan? Gitu. Keren sih. Nah, di babak 1 kamu ada lagi gak misalnya yang kamu tahu? Misalnya yang kamu notice? Udah sih itu doang. Yang aku notice itu doang tuh. Ya aku suka banget sama cerita anak-anak itu. Yang dia bawa minyak, itu keren sih. Oke. Terus kita masuk ke... Kamu dapat dari apa cerita itu? Maksudnya kan ada ceritanya nih. Oh, kita mau bahas Kamu dapat nih. apa? Kita mau bahas artinya. Enggak, secara singkat aja, Secara singkat. Ini kan udah lama banget ternyata ya. Nggak apa-apa, masih belum lama ini. Banyak ini dia. Nah, lo dapat apa dari cerita itu? Aku dapat di mana ini. Ketika kamu mau mengejar sesuatu, kamu nggak boleh terdistraksi sama yang lain. Oh, oke. Iya gak sih? Kalau kamu mau kayak ketika kamu mau mendapatkan sesuatu ya kamu harus fokus sama apa yang kamu lakuin gitu. Sama misalnya nih kayak gini, kayak tadi kan si raja tadi. Tujuannya kan adalah supaya dia berbicara ke rajanya. Iya, Ya kan? Dia ingin berkomunikasi sama rajanya. Tapi ketika si rajanya itu bilang, "Yaudah kamu lihat-lihat dulu deh." Nah, itu kan kayak distraksi gitu ya lah. Jadi kalau kamu mau stay in your in your purpose gitu, tujuan kamu, ya kamu nggak boleh terdistraksi sama yang lain. Yang aku dapat gitu. Nah, aku dapat beda loh. Gimana? Jadi kan kamu fokus ke antara si minyaknya itu distraksi kan? Apa? Tujuannya. Tujuannya, iya. Harus yang kamu jaga, sesuatu yang kamu jaga. Iya. Aku malah dapat kayak kamu boleh lihat di luar tuh lagi gimana. Cuma kamu jangan sampai ngelupain tugasmu itu loh. Oh. Yang jagain minyak itu. Jadi kamu boleh nih lihat sekeliling kamu indah. Oh iya benar. Bisa juga itu. That's a good point. Tapi yang kamu jaga, yang tujuan kamu itu beneran harus kamu lakuin. Yang tugasnya itu. Iya betul. Ini sudut pandang berbeda sih. Tapi itu maksudnya cerita yang bagus adalah cerita yang punya beberapa layer. Benar sih. Dan gini loh, maksudnya gini. Satu cerita dibaca 2 orang itu kan jadi 2 cerita yang berbeda sebenarnya. Bisa, Ya dengan kan? perspektif yang Ya, berbeda. karena perspektifnya beda. Gitu. Terus ada lagi gak dari cerita itu? Nah, maksudnya gitu loh, maksudnya gini. Cerita di dalam cerita asli, cerita di luar cerita utamanya aja itu banyak value-nya gitu kan. Maksudnya banyak meaning-nya gitu buat kita. Benar. Ya kan? Gitu. Jadi emang oke banget sih, ya kan? Maksudnya di buku ini tuh banyak value-value yang bisa kita dapetin setelah baca bukunya, ya kan? Nah, terus kita baru nih masuk nih kita ke babak keduanya. Ini lama banget Kak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, akhirnya kita masuk nih ke babak keduanya, dimana, nah biasanya kan cerita dibagi jadi ada bagian introduksi karakter, Iya. ya kan? Terus pengenalan karakter, pengenalan tokoh, pengenalan konflik. Nah, ini babak kedua itu adalah konfliknya menurutku. Kenapa disebut konflik? Karena di sini dia baru ada di state di mana the lowest state in his life gitu. Contoh? Contohnya misalnya dia Jujur yang aku ingat dari chapter 2 tuh cuma tentang si pedagang kristal. Iya benar, pedagang kristal. Maksudnya sebelum itu di mana dia dia bawa uang dari Andalusia, dari Tarifa. Dicuri. Nah, itu maksudku. Jadi sehari sebelumnya kemarin dia punya banyak uang dari hasil dia menjual dombanya.
Dan ketika di keesokan harinya dia jadi orang paling nggak punya uang sama sekali. Benar. Di negeri orang pun gitu, di negeri orang asing gitu kan. Nah, terus, itu benar. Setelah itu, tadi kan ada raja tuh, Raja Salem, Melkisedek. Nah, di sini kita ketemu bukan supporting ya, maksudnya karakter yang dihadapin sama anak laki-laki ini adalah penjual kristal. Tapi kisahnya keren loh yang penjual kristal. Oke. Mungkin kamu mau cerita gimana? Tapi ini udah inti sih kalau aku ceritain ini. Oke, nggak apa. Intinya aja langsung. Jadi gini, kan ada kejadian dia udah miskin kan si anak laki-laki itu. Betul. Istilahnya. Akhirnya dia kayak cari kerja. Benar, cari kerja. Kan? Iya, betul. Dia cari kerja, akhirnya dia kerja di pedagang kristal ini. Kalau nggak salah tuh kerjanya ngelap-ngelap kaca kristal ya. Bener. Jadi ya kan? jadi asisten dari pemiliknya. Iya. Dan ternyata dia kayak ya udah kerja di sana selama beberapa bulan. Iya benar. Beberapa bulan, hampir setahun mungkin ya. Iya. 11 bulanan gitu pada akhirnya nanti. Iya kayak gitu. Itu kan kayak miss dari tujuan awal dia nggak sih? Oh ya itu benar. Iya betul. Maksudnya ini sesuatu yang jadi distraksi tadi. Betul. Iya kan. Kalau kita mau elaborate sama cerita yang tadi, yang raja dengan yang bawa sendok tadi. Iya. Nah itu berarti ya ini tuh masa di mana dia lihat-lihat keliling-keliling. Bener-bener. Gitu kan. Dan minyak di sendoknya itu mulai jatuh. Oh iya. Iya kan? Bisa jadi. Benar sih. Iya kan? Iya kan. Jadi di mana dia harus ini tuh jadi sesuatu yang apa ya? Maksudnya kayak sesuatu yang mendistraksi dia kan. Gitu. But at the end juga sebenarnya dia akan balik lagi ke tujuan awalnya kan. Betul, untungnya dia inget loh tujuan dia. Karena kalau baca di si pedagang kristal, dia tuh diceritain kalau dia tuh punya mimpi. Benar, punya mimpi. Si pedagang kristalnya juga punya mimpi. Mimpinya masih inget gak? Mimpinya itu dia pengen, di sini unsur Islamnya di sini. Jadi spiritual itu unsur Islamnya itu di mana? Karena ini settingnya di Arab, benua Afrika, dan dekat sama Arab, ya kan? Di mana diceritain di sini kebudayaan ini sih kebudayaan Muslim, ya kan? Betul. Muslim. Jadi mimpi si pedagang kristal itu adalah ingin naik haji. Betul. Ya kan, ke Mekah. Iya. Ya. Dan dia terkendala dia nggak punya uang. Benar. Ya. Iya. Sebenarnya bukan nggak punya uang sih, cuman karena dia ada satu bagian di mana dia bilang gini, banyak orang yang datang ke tokoku, ke toko kristalku, sebenarnya nggak lebih kaya atau nggak lebih miskin dari aku. Betul. Tapi dia bisa gapai mimpinya. Iya, benar. Gitu kan. Dan somehow di sini tuh diceritain bahwa pedagang kristalnya itu di sini mau bilang bahwa kayaknya gue nggak bakal bisa deh nyampe ke mimpi itu, ke impian gue. Gitu dia kan? Karena alasan dia miskin lah, padahal ya enggak kan. Pas dia setahun ya, pas anak ini kan dia kira punya uang kan. Benar. Dan dia punya pilihan untuk pergi naik haji. Tapi dia nggak ngelakuin itu. Nggak ngelakuin itu. Iya. Benar, karena jadi di sini tuh menurut gue pedagang kristalnya itu mau dijadiin sama Coelho itu kayak apa ya? Bukan obstacle sih, cuman dua tipe orang berbeda. Yang satu gapai mimpi, satu enggak. Benar. Jadi di mana Santiago itu adalah anak laki-laki kita ini adalah dia profil orang yang take risk gitu ya? Apa? Take risk, benar, ambil resiko dan harus mencapai misalnya orang yang sedang berproses untuk menggapai mimpinya dihadapkan dengan orang yang pesimistik gitu. Betul. Iya. Kayaknya gue nggak bisa deh nyampe ke impian gue, ya kan? Dan kayaknya gue juga nggak bisa deh. Misalnya impian gue itu malah adalah fuel gitu, kayak bensin, supaya gue tetap hidup tiap hari. Iya benar. Tapi gue tahu gue nggak bakal bisa nyampe ke tujuan itu, karena ketika gue nyampe di tujuan itu, gue bingung mau ngapain lagi setelah itu. Dia nggak punya tujuan lagi. Gitu. Betul. Jadi mimpi dia hanya sebagai pacuan dia. Iya, benar. Walaupun dia udah bisa gapai, tapi dia nggak mau. Benar. Tapi dia nggak mau. Benar. Padahal dia bisa. Betul. Gitu kan. Terus Di sini juga
apa ya, kayak di bagian 2 ini kan sebenarnya inti ceritanya nih, ya kan, porsi utama ceritanya kan di babak kedua ini, di buku ini. Setelah akhirnya Santiago tuh tetap sesuai dengan tujuannya dia. Bener, sesuai dengan tujuannya dia, betul. Terus coba ya aku ingat-ingat lagi nih, aku udah tandain sih. Di bagian mana ya? Ini oke. Tapi ini kejauhan sih. Oke. Nah, nanti ya kita bakal bahas. Oke. Jadi sebenarnya di cerita ini Santiago itu akan ketemu beberapa tokoh. Betul. Yang apa ya? Kayak seolah-olah tuh dihadirin sama Coelho untuk bikin karakter dia tuh develop gitu loh. Oh iya, benar sih. Pertama, pedagang kristal. Kedua, nanti dia ketemu sama ilmuwan Inggris. Oh, yang di dalam kereta? Iya benar, karavan. Iya, karavan. Iya kan. Jadi apa namanya? Akhirnya ketika dia selesai kisahnya sama si pedagang kristal, dan sebenarnya si Santiago ini ketika ketemu sama karakter-karakter ini, dia mengubah karakter-karakter ini kan, misalnya mengubah cara pandang hidup karakter-karakternya ini. Oh iya. Ya kan. Dia ngubah cara hidup pedagang kristal itu pada akhirnya, ya kan? Iya, tapi tetap berubah sih. Tetap berubah. Cuman ada sesuatu yang berubah dalam hidup, ada sesuatu yang digerakkan di diri si pedagang kristal ini gitu loh, sama si Santiago, ya kan? Dan itu juga misalnya kayak dia ketemu sama ilmuwan Inggris, ya kan? Terus dia akhirnya nanti sampai ke akhirnya dia tadi yang kamu bilang sebelumnya, dimana ini tuh jadi semacam distraksi karena dia udah hidup enak gitu. Betul. Ya kan, hidup enak jadi anak buahnya si pedagang kristal kan. Betul, karena dia udah lumayan banyak duit kan. Dan sebenarnya dia bisa memilih untuk yaudah gue balik lagi ya ke pekerjaan gue sebagai gembala. Bahkan dia bisa milih buat beli gembala lagi. Beli domba lagi. Okay. Bener. Tapi akhirnya ya dia mengejar impian lagi gitu. Ya kan. Senekat itu ya dia. Bukan nekat, tapi ini tuh mau menjelaskan bahwa ya impiannya tetap harus dikejar gitu loh. Benar sih. Ya nekat juga sih. Ya kan ada nekatnya juga sih. Cuman mungkin itu ya, maksudnya idealismenya dia lah gitu, buat ngejar impiannya. Nyari harta karun ya. Nyari harta karun itu. Nah setelah itu akhirnya kan dia itu tuh baru tuh dia harus mau ke piramida itu kan. Dia harus ngelewatin gurun. Betul. Ya kan. Nah di perjalanan gurun itu yang seru dimana dia ketemu sama ilmuwan Inggris. Dan akhirnya dia ketemu sama ilmuwan Inggris itu malah mau mencari sang alkemis. Nah di sini baru nih masuk nih ke sang alkemis, ya kan. Terus dia juga ketemu sama nanti love interest-nya. Ingat Fatima? Benar. Namanya ketemu sama love interest-nya. Itu distraksi juga sih. Iya. Karena itu dia bener. sempat mau diem di situ. Betul. Dia nggak mau ke ngejar mimpinya, tapi ke dia oasis itu kan, di oasis itu ya, dia benar. mau tetap di situ. Dia mau tetap di situ, betul. Itu salah satu distraksi. Dan akhirnya dia ketemu sama di mentoring, dalam tanda kutip di mentoring langsung sama si sang alkemis ini kan. Yang dia ketemu di Alfayum ya kalau nggak salah namanya, Alfayum. Di oasisnya itu. Oke, ya kan? Di Alfayum itu. Nah, tapi balik lagi ke poinmu benar. Jadi orang-orang yang ditemuin Santiago itu adalah seorang distraksi, kayak seolah-olah distraksi untuk perjalanan dia mengejar mimpinya gitu loh. Betul. Ya kan? Dimana? Tapi dia bisa ngubah jadi kayak mendevelop dirinya sendiri gitu. Betul. Jadi maksudnya jadi karakter development ini juga gitu. Ya kan? Terus ada lagi yang aku highlight itu adalah kita masuk ke alkemis itulah, ketika dia ketemu sama alkemis ya. Boleh. Ya kan. Oke, kita jump in ke dimana kenapa sih namanya alkemis? Ya kan. Ya kan? Benar-benar. Kenapa sih namanya alkemis gitu?
Sama kalau yang menurutku, kenapa yang dipilih namanya alkemis? Karena kemis itu kan kimia, chemistry gitu kan. Jadi kayak unsur lah, substance gitu lah. Unsur, ya kan? Maksudnya kimia itu kan identik dengan unsur-unsur gitu loh, kayak ada hidrogen, terus ada oksigen gitu-gitu, karbon dioksida. Jadi kayak satu unsur tunggal gitu loh. Terus al itu kan artinya kan semua. Kayak Alkitab itu kan kumpulan kitab-kitab gitu kan. Tapi alkemis berarti ya kumpulan dari kimia itu, kumpulan dari unsur itu. Dan alkemis sendiri kan di cerita ini adalah dia bisa merubah dirinya jadi unsur apa aja. Iya kan? Ingat gak di mana ketika dia sama alkemis, si sang alkemis ini si sang alkemis ini kan yang punya ini loh, yang dia ketemu di oasis ini, dia punya burung elang. Burung elang di bahu kirinya. Terus itu sebenarnya orang itu tuh yang dicari sama si ilmuwan Inggris ini. Benar-benar. Yang dicari sama si ilmuwan Inggris ini gitu. Terus alkemis ini tuh akhirnya perjalanan si Santiago untuk mencari harta karun atau mencari piramida ini ditemenin sama si alkemis ini akhirnya. Mereka berdua. Iya, benar sih. Ya kan? Ke piramida itu, ke di mana harta karunnya itu berada. Benar. Gitu kan. Terus baru sih akhirnya disitulah baru dia kayak seolah-olah part dimana di mentoring supaya menjadi alkemis. Mengubah logam jadi emas. Iya, itu salah satunya itu juga benar. Nah, yang highlight itu adalah ini nih. Nah, kita baru nih ke yang tadi yang aku bilang. Aku lupa. Tapi cerita Fatima tuh keren loh. Boleh deh, coba kita ke Fatima dulu nih. Tapi itu dia sebelum dia ketemu alkemis ya? Iya benar, sebelum ketemu alkemis. Fatima ini keren loh, dia kan cewek ya. Bisa aja dia egois dengan mau nyimpen yang dia suka di tempat dia. Yang dia suka tuh maksudnya si Santiago ini ya? Santiago ini. Tapi dia tuh kayak, enggak loh, dia kayak mau relain si Santiago ini buat pergi. Karena dia wanita gurun. Betul. Iya, itu salah satu partnya. Kayak, iya dia wanita gurun, dia udah biasa. Biasa, benar. Udah biasa tentang itu. Kayak, gila sih. Ada satu perkataan dia di novel ini yang bilang bahwa aku melihat bab ibuku menunggu bapakku pulang. Benar. Bahkan gitu sama teman-teman dan saudaranya juga. Gitu kan. Jadi perempuan-perempuan yang tinggal di oasis ini ya adalah perempuan-perempuan yang kuat gitu. Karena dia menunggu suaminya pulang. Iya, suaminya pulang. Gitu kan. Saudara-saudara laki-lakinya pulang. Benar. Dan sekarang itu yang aku lakukan sekarang gitu. Iya. Yang akan terjadi padaku sekarang. Iya, itu keren sih kayak. Iya kan? Wow. Benar, itu keren sih. Padahal di situ sempat si Santiago mau menetap di situ loh. Iya. Iya kan? Iya. Tapi dia malah ngomong kayak gitu, jadi kayak Santiago punya pilihan buat pergi. Santiago itu punya, maksudnya dia menemukan love at the first sight gitu ya. Ya kan? Dia menemukan love at the first sight di mana dia harus memilih gitu, dia harus choose. Gua tetap mengejar harta karun mimpi gua atau gua bisa tinggal enak sama pasangan gua di sini. Benar. Ya kan? Gitu. Dia malah pergi kan? Akhirnya dia tetap memutuskan untuk pergi. Pada akhirnya dia harus mencari mimpinya itu, dia harus ngejar mimpinya itu tetap. Dan didukung dengan Fatima ini. Benar, ya itu kan? benar, itu benar, benar. Nah itu nanti coba ya, ada gak ya yang ini karena di situ yang aku ingat ya, cinta yang sesungguhnya. Jadi itu tapi di akhir sih, maksudnya gini, ketika perjalanan si Santiago sama si sang alkemis ini mendekati ke piramida itu, piramida, dia bilang bahwa dia mengibaratkan tentang emas, dia bicara tentang emas. Kalau memang emas itu emas murni, betul, mau kamu tinggalin, mau kamu buang, dia tetap ada di situ. Iya.
Tapi kalau itu emas sepuhan, maksudnya emas yang bohongan gitu, emas palsu, ketika kamu nanti kembali, ya dia udah nggak ada. Dia melambangkan Vietnamese seperti itu kan, cintanya seperti itu, seperti emas itu. Terus yang aku mau, di sini nih, yang aku mau highlight, dimana ketika si ceritanya kan adalah dimana si anak laki-laki kita ini bersama si sang alkemis ketemu sama, nah ini konfliknya nih, ketemu sama sepasukan yang lagi bertempur di padang gurun. Oh, aku ingat yang itu. Pertempuran antar suku ya kalau nggak salah, ya kan? Akhirnya beneran nih. Dan itu udah biasa katanya. Iya, udah biasa di situ, di tempat itu, di gurun. Nah, penggambaran gurun aja itu sangat, menurutku sangat ala kitabiah sih, menurutku ya. Kenapa tuh? Ke Exodus, di mana bangsa Israel harus, ya kan, dari Mesir, ya kan, keluar dari Mesir. Bener. Tapi kan ini masuk dari Mesir sih. Iya sih, maksudnya. Tapi ada bagian itunya lah. Maksudnya, di mana padang gurun itu mau ngomongin tentang kayak bukan pembersihan sih, tapi apa ya? Pendewasaannya dia gitu loh. Itu jadi perjalanan dia gitu. Oke. Bisa gak sih kayak gitu? Mungkin. Jadi kayak sebagai medianya gitu loh. Bahwa ya ketika gue menjadi alkemis, ya ini yang harus gue hadapin, padang gurun ini. Oh, gitu loh. Bisa sih. Ya kan? Maksudnya kalau kita kayak Exodus dikit gitu, di mana bangsa Israel itu kan harus di apa namanya? Kayak dikocar-kacirkan gitu lah, ya kan? Dimana generasi-generasinya akhirnya generasi yang tua nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Iya. Ya kan? Nah itu maksudnya pembersihan itu loh. Jadi dia ketika mau jadi alkemis, ya dia harus bersih dulu. Maksudnya korelasi di situ loh, korelasinya. Iya. Gitu kan? Nah terus di sini nih highlightnya itu adalah gini, ketika si Santiago anak laki-laki kita itu dibilang si sang alkemis kan akhirnya mereka berdua ditangkap. Betul. Terus dibawa ke petinggi-petingginya. Iya. Pemimpin-pemimpin sukunya. Iya. Terus yang sedang bertempur. Dipenggal. Benar. Iya. Tapi si alkemis bilang, anak ini bisa mengubah dirinya menjadi angin. Benar. Dan anak ini bingung pertamanya. Bingung. Benar. Gimana caranya gue bisa jadi angin? Iya. Nah, terus tapi si alkemis itu tetap peka. Akhirnya petingginya manggil dong. Bener. Nah, tetap kekeh, maksudnya si sang alkemis tetap kekeh, maksudnya dia yang kayak nyodorin apa ya, kayak nggak jorokin si Santiago ini loh. Bener-bener Gitu, kayak kan? jadi korban iya, gitu ya. Bener. Ini anak kan bisa jadi angin nih. Iya. Kalau dia bisa jadi angin, berarti lo harus ngelepasin kita ya. Bener. Gitu kan. Perjanjiannya gitu. Nah akhirnya si sang anak laki-laki ini ya bingung gitu, gimana caranya gue bisa jadi angin? Bener. Ya kan. Tapi kata-kata yang ini adalah gini. Hanya ada satu hal yang membuat orang tidak bisa meraih impiannya, yaitu takut gagal. Betul. Gitu. Keren. Terus si Santiago bilang, aku tidak takut gagal, aku hanya tidak tahu cara mengubah diriku menjadi angin. Gitu kan. Tapi bener sih, gimana caranya ngubah diri jadi angin? Terus yang gini, kalau begitu kau masih belajar nyawamu taruhannya. Si sang alkemis bilang itu kan, bagaimana kalau aku gagal? Berarti kau akan mati di tengah usahamu mencoba mewujudkan takdirmu. Itu jauh lebih baik daripada mati seperti jutaan orang lainnya yang bahkan tidak pernah tahu takdir mereka. Wow. Ini powerful message kan sebenarnya kan. Jadi ya lu cobain, ya kan. Lu jangan berhenti di sini. Jangan pesimis dulu. Iya, benar. Balik ke cerita pedagang kristal. Nah, iya benar. Itu yang gitu kita. Gitu kan. Terus dia bilang baru nih, tak usah khawatir melanjutkan, biasanya justru karena takut matilah orang lebih sadar akan hidup mereka. Jadi kayak apa namanya? Di sini tuh mau bilang bahwa ya ketika lu udah dekat sama kematian, di situ baru lu berasa hidup gitu loh. Benar. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi ini satu nih, jangan takut gagal gitu. Ya kan? Setuju sih kalau itu. Gitu. Terus apalagi ya? Nah, penasaran kan gimana cara mengubah diri jadi angin? Nah, itu sebenarnya cukup. Nah, maksudnya itu yang aku bilang di mana ketika dia ngubah diri jadi angin, itu tuh aku bayangin sama kayak, jadi ada satu buku yang aku baca juga tentang Siddhartha. Aku belum baca sih buku itu. Siddhartha tau gak Siddhartha? Enggak. Siddhartha itu nama Buddha yang pertama, namanya Siddhartha.
bukunya ditulis sama Hermann Hesse. Jadi penulis Jerman. Dia nulis buku tentang Buddha, Siddhartha. Jadi kayak biografinya Siddhartha lah gitu, cerita hidupnya. Siddhartha Gautama. Iya, Siddhartha Gautama, benar. Jadi proses si Santiago ini menjadi angin, menurutku mirip sama proses dimana Siddhartha jadi Buddha. Gimana kayak tuh? Dia mencapai suatu tingkat moksanya gitu loh. Moksa itu adalah state, maksudnya state di mana diri kita sebagai manusia itu udah menjadi Tuhannya sendiri gitu loh. Kalau di Buddha kan ajarin seperti itu. Jadi kita udah lepas penderitaan, ya kan? Terus jadi Buddha. Iya, itu namanya moksa. Nah, itu halnya ada kemiripan kan sama dimana ketika dia menjadi angin, gitu kan? Tapi kalau ketika dia menjadi angin, itu uniknya itu adalah dengan cara percakapan dialog dengan unsur-unsurnya tadi. Iya gak? Unsur-unsurnya misalnya nih, ada unsur yang pertama ada unsur padang pasir. Dia ngomong ke padang pasir, ingat? Terus dia ngomong ke angin, ya kan? Padang pasir, coba tolong ubah aku dari manusia jadi angin. Terus dia suruh nanya ke angin. Padang pasir nggak bisa. Padang pasir nggak bisa. Akhirnya dia bilang, coba kamu tanya ke angin. Betul. Gitu kan. Terus angin bilang, karena angin ini angkuh, gitu kan. Aku nggak bisa. Pada akhirnya aku nggak bisa ngubah kamu jadi angin. Coba kamu tanya ke matahari atau ke langit. Iya, benar-benar. Ya kan. Akhirnya dia tanya ke langit, dia tanya ke matahari. Terus matahari bilang, nggak bisa juga, gue nggak bisa ngubah lo jadi angin. Bener. Gitu kan. Iya. Nah itu loh maksudnya gitu. Ini adalah proses di mana, menurut gue bagian inti di mana klimaksnya. Maksudnya gini, di mana sih Santiago, anak laki-laki kita ini mau jadi alkemis, berubah unsur. Oh iya benar. Alkemis gitu kan. Jadi ini jadi keseluruhan unsurnya. Gimana caranya gue bisa jadi alkemis gitu. Maksudnya gimana gue caranya bisa jadi angin. Tapi matahari bilang nggak bisa. Gue juga nggak bisa bantu lu jadi angin gitu kan. Iya. Coba lu tanya yang menggariskan kehidupan ini. Bilangnya gitu kan. Benar. Coba gimana lu tanya coba ke pribadi yang menggariskan kehidupan ini. Nah, abis itu baru dia diem. Dan akhirnya di situ realize-nya. Nah, itu menurut gue inti alkemisnya ini. Gini. Oke, mana ya, coba lihat. Coba nih. Nah, ini. Akhirnya ketika dia ketemu sama quote-unquote Tuhan gitu ya. Pribadi yang menggariskan semua kisah ini. Dia bilang di sini, gelombang rasa cinta mengalir dari hatinya dan anak itu mulai berdoa. Doa yang belum pernah dipanjatkannya. Sebab doa itu tanpa kata-kata ataupun permohonan. Dia berdoa bukan untuk mengucap syukur bagi domba-dombanya yang telah menemukan padang-padang rumput baru. Bukan untuk memohon agar dia bisa menjual lebih banyak kristal. Bukan pula untuk meminta agar perempuan yang telah dijumpainya menunggu kepulangannya. Dalam keheningan, anak itu memahami bahwa padang pasir, angin, matahari juga sedang mencoba memahami tanda-tanda yang digoreskan tangan itu. Berusaha mengikuti jalan hidup mereka dan memahami apa yang telah dituliskannya pada sebentuk batu zamrud. Nah, jadi kan bilang kan bahwa ada batu zamrud gitu kan. Jadi ada 3 unsur yang dicari sama ilmu Inggris itu. Kalau kita throwback tadi balik ya, yang dicari sama alkemis. Jadi ada ramuan abadi gitu ya, sama batu filosof. Ingat gak? Philosopher's Stone. Lupa ya? Oh enggak, udah ya kan? sih. Nah itu di sini dijawab di sini. Nah terus dia bilang gini, tapi setelah aku tahu emang iya kalau ya kan? ahli kimia 2 ini sih. Nah terus ini baru nih. Ini kan ada sebelumnya dibilang bahwa ketika si raja itu bilang gini, ada part di mana di cerita ini bilang ketika kamu ingin mengejar mimpimu, semua unsur dunia ini bakal mendukung kamu untuk dapetin mimpi itu. Itu tuh quotes-nya keren sih.
ya kan? Iya. Nah terus di sini nih, alam semesta. dibilang itu kan kayak apa namanya, jiwa dunia. Betul. Ya kan? Jadi bahkan ada tulisan bahasa universal. Bahasa universal, maksudnya bahasa yang dipakai gitu kan di dunia ini. Iya, apa? Aku juga nggak tahu jujur. Itu kayak kiasan gitu sih menurutku ya, bahasa universal itu ya. Maksudnya bahasa universal tuh dalam artian bukan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Menurutku bukan bahasa manusia, tapi bahasa alam. Bener, apa? Aku juga bahasa universal itu tadi gimana caranya dia bisa ngobrol sama padang pasir, angin, matahari. Gitu loh. Nah terus ini nih, si anak laki-laki menjangkau ke dalam jiwa dunia dan melihatnya sebagai bagian dari jiwa Tuhan. Dan dia melihat bahwa jiwa Tuhan adalah jiwanya sendiri. Nah menurutku ini intinya. Jadi ketika dia bertransformasi ingin menjadi seorang alkemis, akhirnya dia paham. Dia mencapai satu titik pemahaman di mana oh ternyata jiwa dunia adalah jiwa Tuhan, ya kan? Dan jiwa Tuhan itu adalah jiwanya sendiri. Tadi yang aku bilang korelasinya sama Buddha itu. Buddha, iya. Karena aku udah pernah baca bukunya, jadi kayak ada korelasinya aja gitu menurutku. Gitu. Jadi dan bahwa dia yang hanya seorang anak laki-laki dapat membuat keajaiban pula. Menurutku di situ. Keren sih. Menurutku. Ya kan? Jadi di mana baru habis itu baru di efeknya baru hari itu Simum berembus seperti yang belum pernah terjadi. Simum itu nama angin gitu ya. Panggilan angin gitu. Maksudnya panggilan nama lain dari angin. Selama bergenerasi-generasi sesudahnya, orang-orang Arab sering menceritakan kembali legenda tentang anak laki yang mengubah dirinya menjadi angin, hingga nyaris menghancurkan sebuah perkemahan militer, menjawab tantangan-tantangan pimpinan paling berkuasa di seluruh padang pasir itu. Ya kan? Setelah Simum berhenti bertiup, semua orang memandang ke tempat anak itu tadi berdiri, tapi dia tidak ada di sana. Gitu. Oke. Jadi dia berasa jadi angin gitu. Iya. Karena dia tahu ternyata ini tuh kayak apa ya? Kayak satu pencerahan iya, tapi kayak satu momen eksistensialis gitu loh. Jadi kayak momen dia mendapati, paham bahwa bahwa oh ternyata dunia ini adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Nah itu menurutku yang pengen dibagiin sama Coelho di buku ini, pencarian spiritualnya dia gitu. Benar-benar. Makanya judulnya Sang Alkemis. Iya, sebenarnya agak naturalis gitu sih. Maksudnya ada alam itu Tuhan, ya kan? Tuhan itu alam sendiri, gitu. Terus apalagi nih kalau yang kamu dapat apa? Expect gak sih kalau sampai situ? Expect ya? Maksudku tapi enggak. Aku kan udah baca ini udah lama banget kan. Jadi pas nge-remind tuh kayak oh iya kayak gini ya ternyata. Oh ternyata kayak gini ya gitu kan. Oh iya. Gitu. Terus itu menurutku intinya itu sih di situ sih. Dan wow banget menurutku. Oh ternyata ya pemahamannya sampai sana. Jadi ada istilah namanya transcendent. Transcendent itu adalah sebuah state di mana kamu manusia, tapi kamu itu bukan. Jadi gimana ya jelasinnya? Kamu kayak di tengah-tengah gitu loh. Antara langit dan bumi. Iya benar kayak gitu. Sederhananya kayak gitu, transcendent. Jadi di mana kamu di dunia tapi kamu bukan manusia. Transcendent. Makanya di mana sifat kalau kayak Tuhan itu ada sifat transcendennya. Gitu. Kalau Tuhan personal. Kayak misalnya di agama Kristen atau di agama Muslim gitu. Di agama Islam. Kayak gitu. Jadi maksudku dia itu masuk ke fase transcendent itu tadi ketika dia berubah jadi unsur yang lain. Alkemis ini. Iya sih. Gitu kan. Akhirnya dia berhasil lah jadi alkemis. Dan si alkemis yang jadi mentornya itu juga akhirnya proud, bangga. Karena dari gue jorokin gitu ya. Gue udah milih murid yang bener nih. Iya sih. Gitu kan. Benar-benar. Gitu. Terus ada lagi nih, aku lupa. Nah, balik ke tujuannya dia. Iya, balik ke tujuannya dia nanti ya. Ntar coba aku lupa deh. Oh, ini. Makanan, oke. Oh,
tadi kan Raja Salem ngasih nasihat sebelum anak laki-laki kita ini pergi. Betul. Yang tentang perumpamaan tentang yang tadi tuh sendok dalamnya ada minyak. Iya. Nah, ketika perpisahan antara si alkemis sama anak laki-laki ini, alkemis juga ada kisah. Nah, kisahnya ini biblical banget menurutku. Kenapa tuh? Jadi aku ingat. Ya kan? Iya, ini tuh kayak mengarah ke satu tokoh yang ada di Alkitab. Bener, ya kan? Makanya biblical banget menurutku. Bener. Cerita di mana ini, dan ceritanya masih ada sampai sekarang. Iya benar. Maksudnya ada satu orang ayah punya 2 anak, satunya itu prajurit, satunya lagi penyair. Benar, tapi yang terkenal si penyair. Iya, yang terkenal itu penyair ya, dibilang kan. Iya. Malaikat tuh bilang ke ayahnya, salah satu anakmu nanti perkataannya akan diingat sepanjang masa. Betul, tapi bapaknya mikir kalau si penyair gitu. Iya, harusnya anaknya penyair dong yang karena dia penyair. Betul. Tapi ternyata bukan, ternyata adalah anaknya militer itu kan. Iya betul. Yang masuk ke militer, dia ketemu suatu rabi, di mana ketika dia, putramu dikirim ke tempat yang jauh dan menjadi centurion. Dia adalah orang yang adil dan baik hati. Suatu siang salah seorang pelayannya jatuh sakit. Betul. Dan sepertinya akan mati. Putramu itu berarti yang anak militer itu ya. Ada seorang rabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Maka dia pun berkuda berhari-hari untuk mencari rabi ini. Dalam perjalanan dia diberitahu bahwa laki-laki yang dicarinya ini adalah anak Allah. Betul. Jadi itu cerita di mana seorang perwira Romawi datang ke rabi, ya kan, Yesus sebenarnya ya kan, dan rabinya akhirnya karena imannya, Yesus itu sampai bilang, dia bilang itu gini, akhirnya dia punya majikannya kan yang sakit kan, ada majikannya kan, anaknya kan, pelayannya yang sakit, iya pelayannya kan, iya, bener, ya dia pelayannya kan, tapi karena imannya begitu besar, akhirnya dia bilang si perwira ini dibilang, prajurit ini dibilang, Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Betul. Kalau kalian familiar berarti pada akhirnya emang sembuh kan, akhirnya disembuhkan sama rabi ini. Ya kan, itu tuh perkataan yang diulang-ulang di tiap misa Katolik. Betul. Jadi Tuhan aku tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Betul. Nah itu dipakai terus sama dan gereja Katolik sampai sekarang. Jadi yang diingat itu yang perwira itu kan penyair. Bener. Nah jadi Alkemis itu kan berkata bahwa setiap orang di dunia ini apapun pekerjaannya memainkan peran penting dalam sejarah dunia, dan biasanya orang itu sendiri nggak nyadar bahwa dia juga memiliki peran penting gitu. Gitu kayak dia pengen ini. Akhirnya dia berpisah. Jadi cerita di sini tuh walaupun cerita kecilnya tuh kayak ada value-nya. Bener. Iya, maksudnya tiap partai bagiannya tuh punya value yang ya itu kayak life lesson gitu loh buat pembacanya. Benar. Gitu kan. Nah akhirnya baru kita masuk tuh ke dimana dia berpisah sama si mentornya, si alkemis. Iya, dia balik ke tujuan awalnya. Balik akhirnya. Dia harus tetap nyari harus ketemu piramida. Dan ketemu harta karun. Akhirnya dia naik ke sebuah tebing, ya kan? Dia naik ke sebuah tebing. Di tebing itu akhirnya dia melihat bulan purnama, di bawahnya ada piramida. Kalian ingat scene-nya? Oke? Iya. Ada piramida. Dan dia bilang bahwa di mana air mataku jatuh, disitulah aku bakal menggali harta karun itu. Oh, iya. Akhirnya dia terharu, digali. Tapi semakin dia menggali, ada orang yang deketin dia. Iya. Datengin dia. Benar. Ya kan? Ada orang yang datengin dia. Nih. Akhirnya ini yang sang alkemis itu bilang, kalau kejadian itu 1 kali, mungkin nggak bakal terjadi lagi. Tapi kalau lu 2 kali, pasti nggak 3 kali. Benar. Iya kan? Iya. Pasti nggak 3 kali. Akhirnya beneran. Akhirnya dicuri lagi dia, dirampok lagi. Betul. Ya kan? Nah, ini plot twistnya di mana setelah klimaks ya, maksudnya setelah klimaks yang tadi yang aku bilang tadi, di mana dia jadi alkemis ya benar. Akhirnya ini dibilang. Tapi sebelum mereka pergi, dia mendatangi anak itu
lagi dan berkata, kau tidak akan mati, kau akan hidup, dan karena dia dihajar babak belur kan. Tapi ini nggak mati, dan kau akan belajar untuk tidak sebodohin lagi. Jadi dikira si perampok ini bilang, lu bego, maksudnya lu bodoh banget, maksudnya kalau lu mimpi 2 kali tapi langsung percaya gitu kan. Bener. Terus perampok ini bilang gitu, 2 tahun yang lalu persis di tempat ini aku juga mendapatkan mimpi yang berulang. Dalam mimpiku aku disuruh pergi ke padang-padang Spanyol, Mirip ya. mencari sebuah gereja terbengkalai, tempat para gembala dan domba-domba mereka tidur. Dalam mimpiku itu ada sebatang pohon ya sikamor. Nah, sikamor yang di awal itu ya? Tumbuh di antara puing-puing sakristi. Aku diberitahu kalau aku menggali akar-akar pohon sycamore itu aku akan mendapatkan harta karun, tapi aku bukan orang tolol. Nah, itu. Jadi dia ngegapain mimpinya. Padahal jadi kayak seolah-olah perampok ini bilang, lu jangan tolol karena karena gue juga punya mimpi itu. Berulang kali juga. Tapi gue ngelakuin. Bener. Di situ anak laki-laki itu oh ternyata harta karunnya ada di situ, tempat yang selama ini di awal cerita. Di awal cerita, bener. Gitu kan, di awal cerita ini sebenarnya ya di situ tempat harta karunnya gitu. Bener. Nah ini masuk kita ke epilognya. Jadi dia balik lagi ke tempat asal dia. Iya. Tapi bedanya dombanya udah nggak ada. Dombanya nggak ada. Dan dia nggak sama-sama domba-dombanya, tapi dia nggak bawa cangkul. Oh, ya kan? Dia nggak bawa cangkul juga. Dan akhirnya bener. Dia balik ke tempat gereja awal pertama kali dia sama domba-dombanya itu tidur, ya kan? Dan di situ harta karunnya berada. Bener. Iya kan? Itu plot twistnya di situ. Iya, plot twistnya di situ. Dan apa namanya? Yang mau aku bilang adalah tujuan harta karun sendiri, harta karunnya itu bukan apa yang dia dapatkan di gereja itu loh. Tapi perjalanannya dia. Ya, that's it, bener. Jadi perjalanan dia. Iya. Itu adalah harta karun bagi dia. Benar. Ada frasa yang diulang-ulang di buku ini tuh kayak gini. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada gitu. Wes. Itu kan biblikal juga tuh. Benar. Ya kan? Maksudnya ya itu, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Jadi bukan sebaliknya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gak boleh terbalik ya. Jadi hartanya itu bukan domba-dombanya, bukan uangnya, bukan kemampuannya kemampuannya bisa berbahasa Arab pada akhirnya kan. Karena dia udah lama tinggal tapi di situ. hatinya, maksudnya, tapi hartanya itu adalah hatinya. Hati itu jadi hartanya, pengalaman yang jadi hartanya pada akhirnya. Iya. Keren sih. Gitu kan? Tapi perjalanannya tuh nggak sia-sia loh. Benar. Dan buku ini yang seperti yang udah pernah aku bilang, kayak looping gitu kan. Benar. Jadi pada akhirnya dia balik lagi. Balik ke awal. Benar. Nah, terus mungkin aku mau bahas tentang teknisnya dikit deh, misalnya. Aku tuh suka gaya penulisannya di penulisan Coelho ini, di mana dia puitis dalam artian gini. Kalau kamu tahu penyair dari Lebanon namanya Khalil Gibran. Aku nggak tahu. Jadi ada kemiripan gitu loh menurutku antara syairnya dia sama gaya bahasanya si Coelho ini. Mirip menurutku. Jadi kemiripannya itu adalah puitis, misalnya nih di halaman 106. Oke, coba ya aku cari nih. Oh, ini nih. Di frasa gini nih, gaya bahasanya seperti ini. Dia akan menitipkan ciuman-ciumannya kepada angin, berharap angin menyentuh wajah anak itu dan mengabarinya bahwa dia masih hidup. Gitu lah. Ya kan? Kayak suatu bukan perumpamaan ya? Kayak gaya bahasa. Majas. Personifikasi. Gitu. Jadi terus ada lagi misalnya 193. Oh, si penyair yang Lebanon itu juga kayak gini? Kurang lebih kayak gitu. Okay. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Terus misalnya nih, mana ya? Nah ini, ditanya, apakah cinta? Tanya padang pasir. Cinta adalah burung elang yang terbang melintasi pasirmu. Sebab bagi burung itu engkau padang rumput tempat dia mencari makan.
Dia mengenal batu-batu karangmu, bukit-bukit pasirmu, dan gunung-gunungmu, dan kau selalu murah hati kepadanya. Jadi kayak apa namanya, ini tuh kayak gaya bahasa puitis gitu sih. Iya. Ya kan? Bener. Nah, gaya bahasa itu mirip sama gaya bahasa Khalil Gibran. Menurutku. Oke. Gitu. Gitu sih. Tapi di sini ada satu hal juga tau yang dibahas. Apa? Tentang maktub. Oh iya, itu juga kita belum bahas tuh. Iya, Tentang maktub. Yang tertulis. Nah, itu keren sih. Tapi itu ada buku khususnya. Nah, ya mungkin di buku selanjutnya kali ya. Kalau kita baca. Kalau kita baca. Tapi maktub sendiri dikit aja ya, misalnya maktub sendiri itu kan sebenarnya kayak takdir gak sih? Yang sudah dituliskan gitu. Iya, karena dia sih tulisannya yang tertulis ya artinya. Gitu. Nah, kita kan udah ngomong udah hampir 1,5 jam nih, hampir kurang. Ya kan? Wow. Ya kan, nggak berasa kan? Favorit momen deh di buku ini, kamu di mana? Atau favorit part? Nah, yang tadi aku bilang itu, yang bagian di mana si anak itu harus jaga minyak sambil dia keliling. Itu my favorite part. Di situ ya? Itu keren. Itu yang paling gamblang mungkin ya, maksudnya yang ada value-nya itu. Semuanya ada value. Iya benar, tapi di situ value yang paling gampang kita tangkap. Betul. Ya kan? Value yang paling gampang kita tangkap gitu. Itu keren sih. Okay. Kalau lu di mana? Kalau gue di itu, maksudnya ketika dia mencapai jadi alkemisnya itu menurutku. Oh, jadi angin. Menurutku. Dan di sini tuh gini, yang uniknya adalah gini. Pada akhirnya alkemis unsur itu adalah cinta sendiri. Iya, karena dibahas di bukunya seperti itu. Cinta. Jadi pada akhirnya dia mau ngomongin bahwa semuanya itu adalah is all about love gitu. Yang bisa mengubah logam menjadi emas itu adalah ada cinta sendiri. Itu gitu. satu perumpamaan gitu ya. Iya, benar. Jadi detailnya seperti apa, maksudnya ini kan kita kan cuman ya bagian permukaannya doang nih. Yang detailnya seperti apa lagi ya kalian better baca sendiri gitu. Jadi ini sebagai guide aja apa yang kita dapetin gitu ya di buku ini gitu. Balik ke awal itu juga keren sih. Oh, epilognya. Betul. Balik ke awal. Kembali ke asal kan. Bener. Rasanya ternyata selama ini harta yang lu cari itu, mimpi lu itu adalah ya itu di tempat lu sendiri. Di perjalanan lu tadi. Oh, hartanya. Maksudnya di tempat pertama kali lu dapat mimpi. Di bawahnya itu sebenarnya. Iya, di bawah pohon sikamur. Iya, sikamur itu. Iya kan? Iya. Terus apa namanya? Tapi yang jadi hartanya ya perjalanan dia. Iya. Pendewasaannya di perjalanannya itu. Benar. Pengembangan karakternya dia sih. Di sini tuh gue merasa kayak penulisnya itu mau ngomong bahwa buku ini tuh mau ngomong bahwa gini, ketika lu punya mimpi lu itu tuh ya harus lu kejar gitu. Oh iya. Menurut gue. Dan ada 2 orang yang sadar kalau dia punya mimpi tapi nggak ngelakuin itu. Iya. Si pedagang kristal sama si bandit preman apa gitu? Yang mana? Yang pencuri, yang oh iya pencurian terakhir kan? Iya benar. Maksudnya kayak gitu, maksudnya bukunya itu main ngomong bahwa ketika lu punya mimpi, ya lu kejar mimpi lu. Betul. Gitu kan? Iya. Dan ini tuh coba dulu. Bener, lu coba dulu dan di sini tuh diceritain kan bahwa ketika lu punya mimpi dan mimpi itu tuh inline dengan sesuatu yang baik buat dunia, buat jiwa dunia gitu ya, maksudnya kan? Semua elemen unsur dunia tuh bakal mendukung, bakal bantu. Bener, bakal bantu juga gitu. Jadi ini tuh salah satu buku yang relate sama gue karena mungkin karena gue orangnya idealis ya. Maksudnya di sekarang ini gue masih idealis gitu. Dan ini tuh resonate banget sih sama gue gitu. Kalau lu yang dapetin apa? Ya itu sih, tadi kan banyak juga kan value yang didapat dari buku ini tuh udah bener-bener banyak banget. Bahkan sampai sub-sub cerita kecilnya itu tuh ada value-nya juga. Benar. Ya. Benar sih. Jadi kalau kalian baca tuh beneran harus terperinci sampai kata-kata
kata-katanya gitu kali ya. Iya boleh. Dan tadi balik lagi ya, ini tuh meskipun buku terjemahan tapi terjemahannya bagus banget. Benar, mudah dimengerti sih. Nggak Benar. terlalu kaku sih kaku, cuma yang nggak sampai kaku banget Iya. gitu loh. Awalnya aku kira tuh ini karena gaya penulisannya tuh, dan ini tuh bikin sederhana gitu, ya kan? Iya. Maksudnya ketika ditranslate jadi sederhana, atau emang gaya penulisan Coelho emang sederhana sih menurutku ya. Mungkin karena kita belum baca cerita Yang lainnya bahasa juga. aslinya. Oh, bahasa aslinya ya benar. Dan itu tuh jadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi gampang buat dibaca. Dan ini kan buku cuma berapa halaman nih? 221. Nah, tipis kan, buku tipis nih. Balik nih, ya kan, ke podcast kita buku tipis. Jadi ya ini salah satu buku yang great start lah ya kalau bagi yang membaca buku. Boleh dibaca. Gitu. Oke, mungkin episode kali ini sampai sini dulu ya. Oke. Ini buku bagus dan kalian harus baca sih. So, kita berdua pamit. Thank you udah dengerin. Bye.